Saya pakai jalan cepat jual diri di aplikasi WeChat. Setelah utusan keluarga saya datang ke rumah atas niat, kemarin tanggal 29 pas Idul Adha, dia wafat. Pulang kami ke rumah orang tua suami karena banyak yang bertanya-tanya. Saya tidak tahu mau bicara sama siapa. Beberapa saat saya ikut salah satu aplikasi taat. Assalamualaikum, hai, selamat datang di channel yang membahas curhatan siapapun yang masuk ke DM saya, baik itu di TikTok maupun di IG. Gak usah berlama-lama, kita mulai aja curhatannya. Dan yang belum kenal saya, kenalin ya, saya Iman, panggil aja Bang Iman. Dan silakan diambil pelajarannya dari curhatan-curhatan mereka. Barangkali curhatan mereka sama kayak yang kalian rasain. Saya mulai aja ya. Ini dari, saya sebut aja namanya Tania. Karena saya emang nggak pernah pakai nama asli ya, bahkan nama akunnya saya rahasiakan. Biar kita fokus ke masalahnya, bukan ke orangnya. Siapa tahu curhatnya itu aib kan, kita nggak tahu. Abaikan suara-suara kucing kalau misalnya ada masuk suara kucing di sini ya. Saya mulai aja. Perkenalkan, nama saya Tania. Saya asli, nah nama tempatnya saya rahasiakan juga. Saya asli Konoha, tapi saat ini saya tinggal di Wakanda sama suami Topan, suami saya. Jadi namanya Tania ya, suaminya Topan tinggal di uh, Konoha, sebelumnya di Wakanda. Sekarang di Wakanda, sebelumnya di Konoha gitu tuh. Ya saya bingung ini. Lain kali ya kalian kalau curhat gak usah sebut nama, gak usah sebut lokasi, cukup ceritakan apa masalahnya gitu tuh. Saya keringetan nih. Saya menikah Desember 2022 kemarin. Saya menikah dengan pacar saya dan hubungan kami ini dari 2016. Bukan maksud membuka aib saya dan suami, tapi info kegiatan pacaran itu akan nyambung ke masalah pernikahan kami. Oke? Karena jauh kami menjalani LDR, ketemu pun cuma sekali. Masa lalu saya sebelum pacaran sama dia memang sudah semrawut. Orang tua bercerai, saya tinggal pindah-pindah sama Uwa, terus sama nenek, terus sama Uwa lagi. Saya sekolah, kuliah dari hasil kerja di rumah Uwa dan nenek. Oke. Bapak saya pernah gadai laptop saya tanpa sepengetahuan saya. Saya minta tolong tapi nggak ada yang mau pinjemin. Saya pakai jalan cepat jual diri di aplikasi WeChat. Kamu udah nikah berarti enggak lagi ya, alhamdulillah. Setelah masalah selesai saya berhenti, namun ketimpa masalah kecil-kecil kemudian hari saya pakai jalan pintas terus karena keenakan sangat mudah mendapatkan uang. Ya itu dulu ya, kamu udah jadi, insya Allah udah jadi orang yang baik. Harus ya, sudah bersuami. Kadang-kadang ada rasa penyesalan, tapi besok-besoknya saya ulangi lagi. Emang begitu, dosa itu, dia itu candu ya, dia bikin ketagihan. Hal ini membuat saya tahu juga kalau saya punya nafsu yang tinggi. Oke. Setelah pacaran sama Topan, saya mengaku jujur dan akhirnya dia tetap mau menerima saya. Nah ini satu kesalahan dari siapapun ya. Kita nggak usah ngasih tahu cerita kita ke, apalagi masa lalu yang kelam ke orang-orang baru. Apalagi kita mau hidup sama dia itu nggak usah diceritain. Kecuali misalnya kalian punya anak atau apa ya dari kelakuan itu, mungkin itu harus diceritain karena itu nggak bisa disembunyikan. Tapi kalau untuk hal-hal lain itu nggak usah diceritain. Ya tutupi aib kita karena Allah sudah menutup aib kita. Paling kalau misalnya kenalan sama laki-laki, kalian perempuan ya bilang aja kamu kriterianya janda atau gadis. Kalau misalnya dia maunya gadis berarti dia mau yang perawan kan, ya udah mundur walaupun kalian bukan janda, bilang aja, kasih alasan lain aja kenapa kalian nggak jadi sama dia, kasih alasan nggak cocok kayak apa, kayak jangan sampai dia mengharapkan gadis setelah tahu kalian gak gadis lagi dia marah, itu hak dia loh. Jadi sebelum itu jangan sampai terlanjur gitu ya. Setelah ketemu pun dia tidak memanfaatkan masa lalu saya untuk ambil kesempatan di mana laki-laki lain yang ngedate sama saya rata-rata manfaatin saya. Di sini saya mulai jatuh cinta. Oke. Oke, jangan mudah ya. Itu strategi tuh. Kalau untuk laki-laki yang manipulatif itu strategi. Tapi semoga kamu ketemu sama Topan yang memang orangnya baik. Setelah 3 tahun pacaran barulah akhirnya dia apa-apain saya atas dasar suka sama suka, ya kan.
Hingga bisa, kalau laki-laki dan perempuan mereka sering deket-deketan, itu setan itu nggak bisa dilawan ya, itu bahaya. Itu tuh. Dan karena memang saya sudah sangat agresif sama dia. Oke, kamu udah menikah, sekarang udah bener ya, hubungan itu bisa dilakukan secara benar dan dapat pahala. Topan posesif sekali, dia takut saya balik lagi ke masa lalu saya karena dia bilang saya orangnya nggak mau nurut, suka membantah. Nah itu efek dari kamu cerita, ya efek dari kamu cerita dia punya suatu perasaan suzon ya, takut atau apa gitu-gitu. Oke, tahun 2017 saya lulus kuliah dan sudah bekerja karena pencapaian saya bagus, saya dapat reward jalan-jalan ke Kapadokia. Ya, it's my dream mas ya. Jalan-jalan ke Kapadokia dari bos sama 3 orang teman saya. Saya sudah janjian juga sama Topan untuk ketemu di Kapadokia. Tapi malam sebelum berangkat kami berantem dan minta saya jangan ke Kapadokia. Padahal tiket dan wisata dari bos sudah disiapkan. Paketan gitu udah sama tiket pulangnya juga. Saya tidak mungkin tiba-tiba batalin. Di bandara sebelum berangkat, Topan telepon mama dan bapak saya dan mengancam mau bunuh saya kalau saya tetap ke Kapadokia. Gak bisa itu bisa dilaporin ke polisi loh, ngancam-ngancam pembunuhan begitu. Tapi kamu nikah sama dia. Ini kesalahan pertama ya, ada orang yang sebelum menikah aja dia tuh udah ngasih tahu sifat buruknya, bahwa dia orang yang keras, itu calon-calon KDRT, tapi kamu terus maju, itu kesalahan pertama. Saya nebaknya ini akan begitu ya nanti. Tapi saya yakinkan orang tua saya kalau itu cuma ancaman karena Topan tidak tahu jadwal wisata saya kemana-mana aja. Oke, karena diancam begitu, orang tua saya auto tidak merestui lagi hubungan kami. Iyalah, pastilah. Mana mau orang tua begitu dibegituin anak walaupun cuma diancam ya. Apalagi sampai nelpon ke orang tua ngancam anaknya, itu agak-agak kurang ajar ya. Posisi di sini kami sudah saling ketemu orang tua, dia juga sudah ketemu orang tua saya. Oke, singkat cerita saya melakukan kesalahan di kantor saya yang membuat saya diistirahatkan. Saya galau dan merasa nggak tahu mau kerja apa lagi. Karena kerjaan saya itu enak banget, gaji tinggi, kerjaan nyantai. Saya tiba-tiba pengen nikah aja gara-gara galau masalah diistirahatkan kerja. Nah itu tuh, itu salah satu sebab yang salah untuk menikah ya. Bukan karena kalian gak punya pemasukan terus menikah, nggak begitu. Tapi persiapkan ilmu pernikahannya. Karena orang tua nggak setuju, saya minta kawin lari sama Topan. Nah itu kesalahan, lebih salah lagi itu. Topan pun dengan berhari-hari sudah mikir, akhirnya setuju dan minta saya nurut saja. Awal-awal saya nurut, saya kabur ke Wakanda ngontrak. Tapi karena Topan bilang ke orang tua saya sudah nyuruh Tania pulang, tapi dia nggak mau, membuat saya mikir, oh Topan gak memperjuangkan saya. Padahal itu strategi Topan biar orang tua saya mau ngerti dan merestui kami. Tapi dasar saya memang pembangkang, saya pun memilih pulang. Topan kecewa. Sebenarnya nggak apa-apa kamu pulang. Karena itu nggak bagus ya kalian berdua-dua, tapi belum dalam ikatan yang jelas. Hubungan kami putus nyambung sampai 2020 saya putus dan memilih gak mau lagi sama dia. Karena dia terlalu kontrol saya dan banyak aturan. Oh iya, Topan itu tua 9 tahun dari saya. Oke. Saya pun bekerja, punya jabatan. Tuh kan dapat kan kerja, kamu bingung-bingung hilangan kerja terus bikin mau nikah, itu pertimbangan yang keliru. Saya pun bekerja, punya jabatan, mau apa saja saya bisa. Dan saya tiba-tiba rindu sama Topan. Meskipun memang tiap hari saya mikirin dia. Tapi ini udah di tahap pengen banget ngobrol dan habisin waktu sama dia. Itu bujukan syaiton. Ya. Saya hubungi lagi, ternyata dia juga lagi sendiri. Dia sempat pacaran gitu. Tapi gak berhasil hubungannya. Gak ada yang berhasil hubungan pacaran itu ya. Kalaupun dia sampai menikah itu gak berhasil tuh. Pacaran itu nggak ada yang berhasil. Yang berhasil itu nikah dulu baru pacaran, itu baru pacaran yang berhasil. Dan begitu pun saya. Oke. Saya minta balikan, minta kesempatan dan saya yakinkan kalau saya akan urus sama dia, tapi udah nggak mau kawin lari.
Tapi dia udah nggak mau koin lari. Bagus tuh pola pikirnya. Saya yakinkan kalau kita bisa nikah sah secara agama dan hukum karena saya yakin bapak saya mau waliin saya. Karena selama bapak dan mama cerai, hidup bapak luntang-lantung dan saya yang biaya hidup bapak. Oh gitu. Topan setuju dan minta saya ke Wakanda lagi. September saya ke Wakanda, tinggal berdua dengan Topan di bengkel tempat usaha Topan. Topan akrab sama PRT dan dia ceritakan masalah kami dan PRT menerima saya tinggal berdua dengan Topan. PRT nggak boleh begitu PRT dapat dosanya juga tuh. Ya, baiknya kebablasan tuh PRT. Topan tidak pernah meniduri saya walaupun satu atap, dia sibuk sama bengkelnya kerja dari pagi sampai tengah malam. Bagus ya, dia ternyata sampai sini bagus ya. Tapi dia mau bunuh-bunuh itu tuh aduh. Dari sini juga saya tahu Topan masih suka minum, dia minum anggur ginseng supaya bisa tidur karena dia susah tidur banget orangnya. Oh gitu. Itu termasuk ini bir ya, anggur ginseng tuh. Saya nggak tahu ya itu gimana. Disinilah Topan bikin aturan. Saya tidak mau dinunjakin. Saya tanya maksudnya apa, dia bilang lagi. Contoh kamu buka dompet saya tanpa sepengetahuan saya itu menunjak. HP juga begitu. Oke. Karena saya percaya dia tidak pernah ada yang aneh-aneh selama kita pacaran. Dan sudah janji mau patuh, akhirnya saya menerima aturan itu. Lalu suatu hari HP-nya bunyi, ada yang video call dan itu cewek nomornya nggak di save. Kalau fisik kan muncul foto profil. Ya, dia bilang angkat aja, saya angkat. Pakai nama lagi. Ria nama cewek itu. Ria bilang ya, Bang Topan ada. Ada nih, ternyata Topan comblangin Ria ke Anton. Dan Ria video call cuma untuk nanya-nanya. Bukan Topan, Anton ya. Dan Ria video call cuma untuk nanya-nanya Anton itu orangnya kayak gimana. Dan Topan jawab singkat saja. Saya nyesel angkat karena mungkin tujuan Ria bukan itu. Karena saya mikir gitu, akhirnya saya sembunyi-sembunyi buka HP Topan. Oh kamu curiga tuh ya, HP Topan dan memang suka chat dari Ria ke Topan. Ria chat Topan, aku kangen kamu. Lah, dibalas sama Topan, mana dadanya gitu ya. Saya hapus ya. Terus Topan kirim stiker mesum. Dia nggak sebaik itu ya, dia mesum ternyata ya, dia nggak menyentuh kamu itu, kok bisa ya, tapi dia mesum. Ria juga suka telepon Topan, tapi Topan suka bilang ada dia itu kamu. Terus ada juga Ria bilang kapan sih istrimu itu pulang ke habitatnya. Wow, Topan gak bales. Ada juga Topan bales ke Ria, emang gimana Anton? Terus dia bilang, baik, dia suka ngasih uang tanpa diminta kayak kamu. Oh ngasih uang juga. Topan ngasih uang ke Ria. Saya nyesek banget karena Topan itu bukan orang berduit. Bahkan saya lebih banyak bantu finansial dia. Ya kesel pasti ya. Ada juga Ria tiba-tiba chat kirim video dia lagi di jalan dan bilang, andai ada yang mau jemput tapi Topan gak balas apa-apa, dia read aja. Tapi saya diam saja karena saya gak mau dia tahu saya buka HP-nya. Oh itu, aturan gak boleh buka HP itu karena itu. Banyak juga cacat di messenger dia sama ibu-ibu atau janda-janda. Ada yang menjurus ke mesum, ada yang biasa aja. Sampai saya gak tahan dan menunjukkan sikap yang gak biasa. Dia tahu kalau saya mumet jadi dia nanya, kamu kenapa? Emang saya? Dan saya emosional menjawab tentang semua yang saya dan saya emosional menjawab tentang semua yang saya tentang Ria, yang kamu tahu tentang Ria, dan dia bukannya jawab malah murka karena saya nggak nurut apa kata dia tuh ya. Itu salah satu ciri-ciri manipulatif. Ketika ketahuan bohong, dia yang lebih marah tuh. Dia marah-marah banting-banting barang saya, dia banting harddisk saya, dia buang HP saya, padahal HP itu rencana mau saya jual untuk kita menikah karena sudah ada yang nawar 10 juta. Mahal tuh handphone ya, second aja 10 juta.
Posisi di sini saya punya HP lain. Oke. Sampai kita menikah. Lah nikah. Iya ya kamu nikah ya. Di awal kamu sudah cerita nikah. Kamu nikah. Kamu udah tahu dia begitu, kamu nikah tuh. Saya simpulkan di sini kamu agak bucin ke dia ya. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jangan sampai kita itu bucin ke orang. Dia dipinjamkan uang sama kakak iparnya karena kami sudah tinggal berdua, baiknya menikah saja. Ya kakaknya benar. Benar saja bapak saya mau waliin saya. Ya udahlah, kalian udah nikah ya. Setelah nikah saya nggak mau, tetap saja saya nggak nurut dan selalu cek HP-nya sampai saya temukan lagi Topan dikirimkan foto paha perempuan, namanya siapa nih? Nama baru lagi nih. Fiona, ya saya sebut Fiona aja. Namanya Fiona. Fiona ini sudah menikah, sudah punya anak dan dia teman FB Topan. Ada memang ya wanita yang gak tahu diri begitu sudah punya suami, sudah punya anak, masih ke laki lain. Yang laki-laki juga lah, sama lah ya. Kita berlindung dari perbuatan begitu ya. Nauzubillah, kita berlindung dari perlakuan begitu. Kita nggak membenci orangnya tapi membenci perbuatannya. Teman FB, bentar sebentar. Di sini saya kesel dan terus mantau Fiona. Fiona ini suka chat Topan, katanya mau ke bengkel main tapi sendiri nggak bawa siapa-siapa. Ada juga minta diantar kemana gitu tapi suami saya nggak balas-balas, cuma delete aja. Oke. Saya mulai bekerja buat bantu keuangan rumah tangga dan ini atas perintah suami saya. Hari pertama kerja, malamnya saya cek lagi HP suami saya dan saya lihat ada panggilan video antara dia dan Fiona. Saya kesal banget dan saya aktifkan WA suami saya di HP saya. Tapi paginya dia tahu dan malamnya sepulang kerja dia nanya-nanya kenapa aku kok nggak mau nurut sama dia. Dan saya jawab karena sudah ada pemicunya. Ya benar sih. Dan saya keluarin aja unek-unek tentang Fiona, pahanya dan visinya. Dia bilang, Fiona itu teman konyol doang, teman dunia maya doang. Aku bukan kamu, jangan sama-samakan aku dengan kamu. Maksudnya, kamu gitu juga sama laki-laki. Gak bisa ya, teman itu bukan teman tuh, teman bukan seru-seruan, bukan konyol-konyolan, itu mesum-mesuman namanya. Saya jawab Ridho nggak nerima nggak kalau saya kirim paha ke laki-laki lain. Nah berarti kamu enggak kan? Ya dia diam dan saya ultimatum agar nggak ada lagi paha-pahaan. Dan saya chat Fiona kasih tahu kalau dia itu istri dan seharusnya dia malu dan menjaga kehormatannya meskipun cuma dunia maya. Benar nih, si Fiona harus dikasih paham ya. Dan Fiona sendiri yang bilang gak akan berhubungan lagi sama Topan. Tapi di FB mereka suka komen-komenan. Jadi ada satu postingan dia di like dan di komen Topan. Dan dia balas dan dia Fiona balas dengan memanggil suami saya babe. Ya emang perempuannya tuh gatel ya. Ya, dia tuh gatel. Ternyata tetap saja ada paha cewek lagi di galeri dia, tapi nggak tahu paha siapa. Dan bukan paha Fiona, karena paha yang ini agak besar. Sakit hati. Aduh, pahanya agak besar, itu paha siapa sih? Selain masalah perempuan, saya juga sedih kalau dimarahi gara-gara saya dikata boros. Kamu boros kenapa tuh? Jadi saya sama sekali tidak pegang uang, keuangan semua sama suami dan saya ke dia cuma beberapa hari karena suami saya mencurigai saya gara-gara ada kurir nanya alamat lengkap mau ngirim barang padahal saya nggak pesen tapi ini hadiah pernikahan gitu dari teman di Konoha ya. Saya sudah jelaskan kalau memang teman saya ada minta alamat tapi meskipun sudah terbukti dia tetap curiga dan nyuruh saya berhenti kerja. Ya nggak apa-apa lah belanja yang kebutuhan ya. Kan duitnya nggak pakai duit. Jadi kalau jam 10 saya udah dikasih uang buat ke pasar, saya beli apa adanya aja waktu itu. Saya apa adanya aja. Waktu itu saya penasaran coba kue pancong di Wakanda. Kayak gimana sih? Saya beli 6.000 dan saya nggak suka tapi dihabisin sama suami saya. Di situ dia bilangin saya boros gara-gara 6.000. Hah?
Padahal harga minuman dia 43.000, boros ya. 6.000 boros ya, 43.000 untuk mabok, enggak boros. Dan setiap malam suka ada teman-teman dia ngumpul minum-minum dan semua itu dibiayai sama suami saya. Wow, sudahlah boros royal ya, sudahlah enggak boros royal. Suami saya royal banget kalau sama temennya. Kalau ada yang minjem duit dia nggak pernah tagih. Kalau temannya ada masalah pasti larinya ke suami saya karena dikasih fasilitas. Sedangkan saya udah nggak pakai skincare lagi, cuma cuci muka doang. Yang saya minta dibelikan itu pun 3 bulan sekali. Oke. Bahkan suami saya ambil pinjol 1,2 juta atas nama saya, tapi dia nggak bayar. Alhasil saya minjem uang ke uak untuk dibayarin, tapi uak saya bilang nggak usah dibalikin. Nggak usah balikin, anggap aja itu ampun nikah kamu. Masya Allah uaknya ya, barakallah untuk uaknya, berkah umurnya. Kamu punya uak yang baik. Saya sedih, ternyata menikah tidak semudah itu. Iya, ternyata laki-laki yang saya bangga-banggakan ke orang tua saya seperti ini. Suka mukul, itu udah ini ya, udah dari awal-awal tahu. Pas dia bilang mau bunuh kamu itu bibit-bibit dari KDRT itu. Suka minum, saya pendam semua kesakitan saya sampai saya mau gila. Saya sempat mikir mau bunuh diri, janganlah. Mau pulang ke Konoha lagi, saya malu karena saya sendiri yang milih Topan. Nggak perlu malu ya untuk teman-teman kalian yang cewek-cewek, ketika kalian terlanjur salah memilih laki-laki, nggak perlu malu-malu untuk pulang ke keluarga kalian karena nggak ada mantan keluarga, ya. Saya cari-cari di internet bundir yang tidak terlalu ekstrim. Gini ya teman-teman, sakaratul maut itu pedih, sakit. Jadi nggak ada bunuh diri yang nggak sakit. Mungkin ya mungkin ada yang caranya gitu, yang mau pakai racun, mau pakai apa, itu sakaratul maut itu sakit. Ya, ke ekstrim. Tapi yang muncul malah nasihat-nasihat. Nah itu hidayah, Tania, itu hidayah dari Allah. Jadi saya ubah pencarian saya nyari cara membunuh orang. Oh karena keluarnya nasihat ya, saya cari cara membunuh orang. Saya cari nama-nama racun sambil menangis, saya baca artikel itu. Dan sampailah saya capek nangis dan ketiduran. Oke. Karena sudah menangis hati saya tenang lagi seperti ada rasa lega. Iya perempuan itu kadang dia cuma butuh nangis, butuh cerita ya. Kadang-kadang nggak butuh solusi loh. Dia cuma butuh tempat cerita, tempat dia nangis itu udah melegakan. Tapi beberapa hari kemudian, Topan tiba-tiba cek HP saya dan lihat riwayat Chrome saya. Oke, terus dia lihat pencarian saya tentang cara bunuh orang. Dia jadi merasa saya mau bunuh dia. Astagfirullahaladzim. Iya ya, karena dia nggak tahu ceritanya ya. Dia nyangka nih. Dan dia merasa kamu mau bunuh dia itu karena perbuatannya juga tuh. Kalau misalnya dia baik-baik sama kamu, dia nggak mungkin kepikiran kamu itu mau bunuh dia. Tapi karena dia bersikap kasar, mungkin dia pikir ini dia ini dendam nih mau bunuh saya. Itu tuh jadinya suzon. Dia marah-marah dan abayin ya suara kucing. Dia marah-marah dan saya nggak boleh ngomong-ngomong. Saya disuruh diam, saya nggak bisa jelasin apa-apa. Di situ dia langsung ambil beberapa baju saya yang kegantung di belakang pintu dan dibakar-bakar. Selain itu dia juga bakar semua ijazah saya dari SD sampai kuliah. Kenapa sih? Itu kan nggak ada salah tuh baju sama ijazah. Akta kelahiran juga dibakar sampai benar-benar habis, sisa abu aja tuh. Kenapa tuh? Itu nggak ada sangkut paut lah. Dia banting HP saya sampai hancur berkeping-keping. Dia usir saya tapi saya tidak mau pergi. Kenapa? Pergilah. Akhirnya dia diamin saya sampai 2 minggu lamanya. Saya terus minta maaf. Topan hubungi mama saya dan mama saya nasihati saya. Saya tahu nak mungkin Topan salah paham karena mama tahu sekali kau cinta sekali sama. Bukan cinta sekali, itu bucin. Kalau cinta sekali itu tetap di dalam uh, rasional ya, tetap rasional. Itu bucin tuh, kamu bucin Tania. Jangan tersinggung ya, saya ngomong di sini menempatkan diri sebagai saudara kamu. Tapi kenapa harus ada begituan di HP kamu? Minta maaf sama suamimu. Tidak mudah menyandang satu janda nak. Itu
Saya mohon maaf ya, itu salah satu pemikiran yang keliru. Kalau misalnya di dalam rumah tangga seorang perempuan itu bakal hancur, maka menjadi janda itu lebih baik ya. Jadilah janda yang berkualitas setelah itu. Akhirnya Topan maafkan saya. Oke, alhamdulillah. Topan itu kebanyakan ngabisin waktunya dengan main HP. Hubungan ranjang kami itu awal-awalnya baik seperti waktu pacaran. Gak bisa. Gak bisa ya. Saya lanjutin. Dan waktu pacaran juga dia sudah tanya-tanya hal yang bikin saya merasa puas dan sudah saya jelaskan juga. Kebalik, abis udah nikah baru nanya, kamu sukanya gimana sayang? Kamu suka diapain? Gak apa-apa nanya, tapi kalau belum itu, Tapi seiring berjalannya waktu saya merasa nggak ada kemesraan lagi padahal baru berapa bulan menikah. Awal-awalnya yang saya maksud itu 1-2 minggu pernikahan. Emang begitu. Jadi gini teman-teman. Ketika siapapun kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah, misalnya kita menikmati hal yang haram di luar pernikahan, maka ketika pernikahan Allah itu akan cabut kenikmatan dari yang halal. Karena kita udah terbiasa dengan yang haram, Allah cabut kenikmatan dari yang halal. Itu tipu daya setan banget. Jangan mikir misalnya udah melakukan itu di sebelum nikah enak, rasanya gimana, pas nikah masih gitu juga. Enggak, dikurangin ya. Kalau misalnya kita nggak tobat, itu dikurangin sama Allah tuh, dicabut kenikmatan dari menikmati yang halal. Saya perhatikan Topan suka nonton bokep. Tuh. Orang yang nonton bokep itu ada bagian di otaknya yang rusak, namanya prefrontal cortex. Bagian otak itu yang menyebabkan orang, kalau misalnya itu rusak, yang menyebabkan orang mudah marah, emosional, nggak bisa mengambil tindakan bijaksana, nggak bisa merencanakan masa depan. Tuh. Kalau prefrontal cortex rusak itu yang efeknya ya. Lalu jam 2 atau jam 3 dia nggak bangunin saya, tapi langsung ituin saya tanpa aba-aba. Emang bisa ya? Maksud saya itu itu zolim ya, sakit loh nanti jadinya. Kan istri belum siap, belum ada cairan apa yang bisa melumasi itu biar dia lancar kan. Itu nanti jadinya sakit tuh. Otomatis saya kebangun dan sebentar sekali saja dia orgasme langsung tidur lagi. Karena udah di puncak banget kali ya yang habis nonton itu. Padahal dia tahu saya suka sekali dengan bagian foreplay. Saya kan tadi sudah jelaskan saya punya nafsu tinggi. Ya, dan saya jadi tidak merasa puas dengan hubungan intim kami. Yaitu tadi karena sudah dipakai di waktu yang salah. Jadi berlangsung lama itu dia begadang nonton bokep, buka TikTok nyari-nyari janda atau ibu-ibu joget, atau yang sengaja nampakin lekuk tubuh dan belahan. Saya tahu karena dia suka ketiduran dan TikToknya masih nyala, dan kalau di scroll suka gituan yang muncul, berarti tontonan dia emang begitu. Ya, FYP TikTok itu adalah apapun yang kita tonton sampai selesai, apalagi kita like ya, itu akan keluar terus yang begitu. FYP itu adalah yang kita sukai. Ditambah juga pencariannya itu salah satunya ibu-ibu joget pakai daster, kelihatan bentuknya atau kelihatan apanya. Sampai begitu ya, sampai ngetik begitu ya. Saya pendam semua hal yang bikin saya sakit hati. Ya, sabar ya. Belum lagi saya merasa tidak dihargai. Setiap hari saya sikat WC, walaupun baru selesai saya sikat, dia selalu masuk WC pakai sendal. Kalau saya tidak sikat WC dan WC kotor, dia marah dan nyuruh saya sikat WC. Padahal yang bikin kotor ya dia. Oke. Jadi sudah banyak hal yang bikin saya merasa menyesal memilih dia, tapi tetap saya bertahan karena nggak punya tujuan lagi. Selain emosi karena saya ketahuan buka-buka HP, kadang-kadang juga dia lampiaskan masalah kerjaan ke saya. Tiba-tiba marah sudah sering, tapi paling fatal waktu tengah malam dia bangunin saya langsung marah-marah dan bahas-bahas soal masa lalu lagi, bahas waktu om saya hina dia, adik saya hina dia, sampai dia bawa bakar lagi baju saya, dia bawa saya ke mobil konsumennya, bawa 2 koper saya juga. Saya posisi pakai daster nggak pakai jilbab karena mau pakai dilarang. Dia tarik daster saya sebelum saya naik
mobil dan robek parah. Lalu di pertengahan jalan dia nyuruh saya keluar dari mobil. Dia bawa mobil sambil kebut-kebutan bawa botol minuman. Hati-hati loh, kecelakaan tuh bisa. Tiap saya bicara, dia tonjok muka saya sampai saya babak belur. Gak bisa dipertahankan pernikahan yang di dalamnya ada KDRT. Ya, dia buang koper saya di jembatan. Waktu dia turun buang saya nyari-nyari baju yang bisa saya pakai di koper satunya lagi. Tapi saya nemu wearpack dia ketat di badan saya karena saya gemuk. Oke. Jadi 2 koper dia buang di 2 jembatan. Satu jembatan ini, satu lagi jembatan itu. Oke. Waktu sudah buang koper pertama, dia nggak berhenti nyuruh saya turun sampai saya benar-benar turun. Tapi dia kejar saya dan bilang kalau mau pergi telepon dulu mamamu supaya bukan saya yang disalahkan. Lempar batu sembunyi tangan. Jadi saya telepon tapi nggak diangkat karena sudah jam 3 subuh dan dia marah karena mama saya nggak angkat. Dia bilang kalau ortu saya biar jam berapapun pasti diangkat. Oh, dia nyamain ortu sama orang tua dia sama orang tua kamu. Dia bilang juga mamamu itu sudah buang kamu. Enggak. Enggak, orang tuamu enggak buang kamu. Sebelum koper kedua dibuang, saya sempat bilang, jangan dibuang. Kalau dibuang saya akan turun. Dia buang. Jadi saya turun dan dia langsung ninggalin saya. Saya jalan kaki dari jembatan dekat terminal apalah sampai itulah proyek rumah mertua. Saya jam 3 sampai jam setengah 5 baru saya sampai. 2 hari saya di rumah mertua dan dijemput Topan setelah mama mertua saya kabari Topan kalau saya ada di rumahnya. Ternyata dia nyari saya di masjid-masjid karena nggak nyangka saya akan ke tempat itu, ke rumah mertua ya. Singkat cerita usaha suami saya gagal karena apa? Karena dia nggak bisa atur keuangan dan nggak mau juga diatur sama saya. Kadang istri itu jadi akuntan yang baik banget ya, tapi suami itu harusnya kerjasama lah. Jadi soal keuangan saya nggak pernah mau ribut, saya nurut saja sama keputusan dia karena dia juga nggak pernah minta pendapat saya. Kami numpang di Mamah mulai Mei 2023. Jadi mertua saya ini awalnya ngontrak di suatu tempat, tapi pas pandemi mertua minta keringanan sama yang punya rumah. Dan terjadilah kesepakatan mertua nggak usah bayar kontrakan asal bantu-bantu yang punya rumah. Otomatis saya numpang di situ bantuin lah mama juga ya. Sejak saya tinggal sama mama, pembantu ibu kontrakan juga udah nggak kerja di rumah ibu kontrakan. Otomatis mama selain disuruh urus kebun, dia juga jadi pembantu rumah tangga di rumah ibu kontrakan. Nah, saya disuruh mama bantu nyuci dan nyetrika. Ternyata ibu kontrakan gaji saya 500.000 per bulan karena mama tahu Topan itu gimana soal uang. Mama ajari saya supaya nggak usah kasih tahu Topan kalau saya ada gaji. Masya Allah, kamu dapat mertua yang baik ya. Alhamdulillah ada baiknya tuh. Saya setuju karena saya juga harus beli baju hari-hari di mana saya cuma punya 3 baju plus 1 celana, 1 rok itu pun sumbangan dari mertua saya. Termasuk dalaman karena saya udah nggak punya pakaian yang tersisa. Oke. Ingatkan saya sudah jelaskan sejak 1 Februari HP saya dibanting dan saya tidak punya HP lagi. Kalau saya pinjam HP mama Topan, Topan marah. Tapi kalau keluarga saya telepon bisa lewat HP mama. Saya nggak punya hiburan sama sekali. TV dikuasai bapak mertua. Dan dengan gaji dari ibu kontrakan, saya nyicil HP 400.000 per bulan selama 3 bulan. Topan nggak tahu saya punya HP, tapi mama tahu dan kalau malam sebelum Topan pulang, HP sudah disembunyikan. Setiap hari Topan pergi kerja jam 9, bangun jam 7. Maksudnya gimana tuh? Dari bangun sampai pergi kerja dia main HP aja. Mandi pun HP dibawa ke WC. Topan juga sudah ubah sandi HP-nya jadi nggak bisa lagi saya buka-buka. Pulang kerja jam 11 atau jam 12 atau jam 1 malam. Dia makan sambil main HP sampai tertidur. Bicara sama saya jarang sekali. Percakapan kami cuma kamu mau makan. Dia jawab dengan anggukan. Wow.
Topan selalu merasa pusing dan dia butuh healing. Dia suka mancing sama temennya di suatu tempat ya, sewa kapal. Pulang-pulang dia jadi tambah stres karena uangnya habis. Lah, bukannya healingnya bukannya healing ya, bikin stres malah. Saya saya pernah diajak mancing 2 kali, tapi saya nggak begitu suka. Namun saya paksa karena kapan lagi bisa keluar rumah? Kegiatan saya cuma di rumah ini sama di rumah ibu kontrakan yang ada di depan rumah mama. Ya, bosen ya emang di rumah terus. Sekali-sekali keluarlah. Orang tuanya dan saudara-saudaranya prihatin sama saya. Nah, kamu itu punya mertua dan ipar yang baik-baik ya. Alhamdulillah. Tapi saya bilang saya nggak apa-apa karena saya nggak begitu suka dikasihani. Nggak gitu juga Tania mikirnya. Kadang saya mau pergi saja, tiba-tiba tinggalkan dia. Tapi saya mau kemana? Pulang ke Konoha. Saya mau pulang ke Konoha. Saya rindu sekali sama keluarga saya di Konoha. Tiap hari saya ratapi hidup saya memperhatikan kayak ini. Pulang, ya. Itu nggak ada mantan keluarga loh, nggak ada mantan saudara, nggak ada mantan emak, nggak ada mantan bapak. Saya ingin kehangatan dalam rumah tangga, ingin dianggap saya merasa cuma pajangan saja. Saya nggak pernah komunikasi sama suami. Setiap dia pulang dia bilang kamu diem aku lagi pusing. Tiap hari kayaknya dia pusing. Di kamar kami cuma ada satu kasur kecil, jadi saya disuruh tidur di kasur dia di lantai. Kalau dia lagi pengen dia suruh saya turun ke lantai meskipun saya sudah tidur nyenyak. Wow, saya selalu mendoakan suami saya agar bisa berubah, bisa kurang-kurangi minum sampai benar-benar dia minum lagi, bisa mulai sholat 5 waktu aja dulu. Ini yang saya rutinkan minta dalam doa saya, namun memang Allah belum beri petunjuk. Masya Allah, semoga terkabul ya doa kamu. Uh, ya emang hidayah itu, tapi doa istri untuk suami ya itu melesat loh ke langit, nggak nyangkut di plafon. Tapi kita untuk doa melesat itu kita tobat dulu atas dosa-dosa kita tuh yang menghalangi doa kita melesat ke langit itu karena dosa-dosa kita. Saya cerita ini pengen minta penilaian dari sudut pandang bapak atau ibu. Oke, apakah saya ini terlalu memaksakan diri menikah dengan orang yang saya cintai? Iya, kamu terlalu memaksakan diri menikah sama Topan. Ya, kamu bucin sama dia. Apakah apakah yang harus saya lakukan mungkin supaya bisa dapat petunjuk dari Allah agar saya tidak salah melangkah lagi? Karena saya pikir pernikahan saya ini salah langkah. Ya, kamu emang salah langkah. Ya, balik lagi ke tadi kamu bucin. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau kamu nanya apa yang harus saya lakukan, saya menyerahkan di kamu ya. Kalau misalnya kamu mau meneruskan rumah tangga itu, mau bertahan di rumah tangga itu, maka bersabarlah, doakan suami kamu. Doakan suami kamu, bila perlu kamu ajak waktu, kapan ngomong sama dia, Bang, kita kan mulainya dengan cara yang gak baik nih, kita baikin yuk. Karena rumah tangga kita lihat, maaf ya kamu emosian, aku juga begini, ayo kita baikin yuk, kita minta ampun sama Allah biar rumah tangga kita dibaikin. Itu kalau misalnya kamu mau bertahan di situ. Tapi kalau misalnya kamu mau pisah, gini, sebenarnya bercerai itu adalah sesuatu ibadah juga. Kalau misalnya di dalam pernikahan itu lebih banyak mudaratnya, maka perceraian itu jadinya ibadah. Allah itu membenci perceraian dengan hal-hal sepele, misalnya dikit-dikit ribut cerai, itu Allah tuh benci itu. Tapi boleh. Nah, kalau yang sampai ada mudaratnya banyak di sana itu jadinya ibadah loh. Dari sana kalian akan menghasilkan anak yang berbuat dosa nantinya ya, melihat orang tuanya toksik ya, anaknya jadi begitu juga, itu pernikahan yang gak baik. Saya juga tidak punya tempat untuk menceritakan semua unek-unek saya. Ya, makanya kamu cerita ke sini ya, yang saya bukan siapa-siapa kamu. Unek-unek saya karena malu sama teman-teman yang tahu kisah saya. Ya, yang ada saya hanya akan dicibir bukan dikasih solusi. Iya, gitu emang tuh. Saya tadi bukan mencibir kamu ya, ngatain kamu bucin. Itu saya memposisikan diri sebagai kakak kamu tuh, Tania. Ya, kita bahasanya belak-belakan tuh ya. Jadi bukan mencibir kamu, saya memposisikan diri sebagai kakak yang sayang sama adiknya. Apakah boleh kita berpura-pura tidak ada apa-apa di depan suami? Maksudnya gimana? Apakah benar tindakan saya punya HP di belakang suami saya, sementara HP ini saya gunakan untuk hal-hal positif, tidak pernah saya salah gunakan?
Sosmed saya cuma TikTok dan IG saja, WA nggak punya. Tapi saya biasa komunikasi sama adik saya di IG, tapi saya minta dia jangan bilang sama siapa-siapa kalau saya punya HP. Mohon diberi saran Pak, Bu. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf kalau ceritanya panjang sekali, asli panjang ya. Kayaknya kali ini cuma satu curhatan yang saya bacain. Kamu punya HP dirahasiain ya. Sebenarnya kalau tingkah suamimu itu benar, kamu menyembunyikan HP itu salah. Tapi kalau begitu saya bingung nih mau ngomong apa nih, karena kamu perlu rindu-rinduan sama orang tua kamu kan. Saya nggak tahu itu benar apa enggak ya, tapi kamu butuh butuh dunia selain itu. Kamu butuh cerita-cerita, bukan ceritain kejelekan suami kamu, tapi kamu rindu-rinduan. Jadi ya teman-teman jangan salah sangka konten ini membuka aib orang. Makanya saya rahasiakan namanya, tempatnya saya rahasiakan biar kita fokus ke masalahnya ya. Karena orang itu, kita banyak orang yang salah memahami tentang jangan mengumbar aib. Perintah jangan mengumbar aib itu jadi nggak cerita sama siapa-siapa, nggak gitu juga. Jangan mengumbar aib itu ya diumbar, jangan diceritain ke banyak orang, apalagi diupload di media sosial, itu yang nggak boleh. Kita itu curhat ke Allah, kalian curhat ke Allah. Lalu habis dari itu cari orang yang kira-kira kalian anggap mengerti, maka tanya ke dia. Bisa jadi Allah jawab masalah kalian dari orang itu, gitu ya. Jadi Tania, kalau dari saya begitu tuh. Kalau misalnya kamu mau bersabar ya kayak gitu tadi. Kalau misalnya kamu mau selesai, memang kalau sudah KDRT itu bahaya ya ke depannya sampai bisa menghilangkan nyawa tuh. Mau keluar jangan takut jadi janda, jadilah janda. Kalaupun kamu jadi janda, jadilah janda yang elegan, perbaiki diri banget. Ingat kesalahan-kesalahan kamu yang lalu, perbaiki, jadilah orang yang dibalik itu, orang yang berbalik dari kamu yang dulu, itu maksud saya 180 derajat. Kamu masih ada kesempatan jadi orang baik. Dan kalau misalnya itu tadi masih bertahan, kamu ajak suami kamu untuk jadi baik juga. Ya, sejahat-jahatnya dia ada sisi baik. Pasti itu. Tinggal kamu terserah mau lanjut, sabar, ajak dia jadi baik, doain, munajat ke Allah, ya Allah, Engkau yang menguasai hati suami hamba, berilah dia hidayah. Tuh, itu tuh. Itu dari saya, Tania ya. Itu dari saya dan saya mohon maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan kurang bisa membantu kamu. Saya mohon maaf, saya cuma bisanya di situ semangat untuk kamu bisa jadi lebih baik. Ya pokoknya lebih baik ya, doa saya untuk kamu. Dan teman-teman kayaknya sampai di sini ya untuk curhatannya. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan aktifin loncengnya biar nanti bisa update curhatan-curhatan yang lainnya untuk diambil pelajarannya. Bisa jadi curhatan mereka sama kayak yang kalian rasain. Sekali lagi, dan Tania ya dan semuanya, saya mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah kata, salah tingkah selama di video ini ya. Sehat-sehat kalian semuanya, sehat imannya, sehat mentalnya, sehat badannya, dan sehat finansialnya. Ya, saya pamit, sampai ketemu di curhatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah utusan keluarga saya datang ke rumah atas niat, kemarin tanggal 29 pas Idul Adha dia wafat. Pulang kami ke rumah orang tua suami karena banyak yang bertanya-tanya. Saya tidak tahu mau bicara sama siapa. Beberapa saat saya ikut salah satu aplikasi